pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Kami harap Anda selalu sehat sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Perbarui informasi Anda dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 18 Juni 2023 yang menyajikan sejumlah berita Pusidrosal teraktual dan terkini selama sepekan bersama saya Sertu Setia dan saya Serda Dewa Ayu. Kami mulai dengan berita yang pertama. Komandan Pusat Hidrosonografi TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, menghadiri pembukaan 15 Interregional Coordination Committee bertempat di Central Government Building, Tokyo, Jepang, Senin 12 Juni 2023. Dalam kegiatan tersebut dan Pusidrosal didampingi Asop Surta dan Pusidrosal, Laksamana Pertama TNI Dian Priwana Sobarudin, dan Aspam Persamtas dan Pusidrosal, Kolonel Laut Elektronika Reni Lilik Asmoro, sebagai perwakilan delegasi Indonesia pada pertemuan konferensi IRCC 15 yang berlangsung selama 4 hari pada tanggal 12 hingga 14 Juni 2023. Pertemuan membahas beberapa agenda, diantaranya penyampaian tentang pembahasan strategi IRCC dengan mempertimbangkan hasil sidang IHO ketiga, pengaruh praktik produksi peta kertas yang diubah, serta penentuan tempat dan pelaksanaan IRCC selanjutnya. Wakil Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Budi Purwanto menghadiri pembukaan latihan Armada Jaya ke-41 tahun 2023 bertempat di Auditorium Gedung Sudomo Kodiklatal, Surabaya, Senin 12 Juni 2023. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Latihan Armada Jaya merupakan bagian penting dari upaya integral dalam pembinaan kekuatan dan pembangunan kemampuan seluruh komponen kekuatan TNI Angkatan Laut dengan tujuan menguji keterpaduan komponen sistem senjata armada terpadu atau SSAT dalam pelaksanaan operasi militer untuk perang. Gladi Posko terpusat di Kodiklatal Surabaya tanggal 12 hingga 20 Juni yang diikuti 1.900 personil dilanjutkan dengan manuver lapangan pada tanggal 23 Juni hingga 2 Juli 2023 yang melibatkan lebih dari 5.000 personil. Pusidrosal menghadiri Sarasehan Nasional dalam rangka pembangunan kekuatan kapal selam dalam postur TNI Angkatan Laut tahun 2025 sampai dengan 2044 bertempat di Gedung Submarine Facility Damage Control Training, Ujung, Surabaya, Senin 12 Juni 2023. Kegiatan yang dihadiri Kasal tersebut diselenggarakan oleh Komando Operasi Kapal Selam Koarmada RI dengan tema Pembangunan Kekuatan Kapal Selam dalam Perencanaan Jangka Panjang TNI AL guna perimbangan kekuatan di kawasan. Sarasehan tersebut juga dihadiri oleh pembicara diantaranya pengamat militer Dr. Koni Rahakundini Bakri, Deputi Bidang Polhukam, Bappenas serta Dr. Aji Sularso selaku perwakilan sesepuh kapal selam. Pusidrosal yang diwakili oleh Perwira Dizgyomar Letkol Laut Pelaut Zainal Abidin mengikuti rapat panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian rancangan peraturan bertempat di VEF Hotel Pajajaran Bogor, Senin 12 Juni 2023. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal KKP Evin Martiana tersebut dihadiri antara lain oleh perwakilan Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Sekretariat Negara, Kemenhan, Kemenhub, Kemenkumham, Bappenas, DIG, serta KLHK. Rapat menindaklanjuti hasil rapat tentang rencana zonasi kawasan antar wilayah Laut Banda dan Laut Bali yang telah dilaksanakan pada tanggal 15-16 Mei 2023 dan hasil konsultasi publik yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023. Pusidrosal sendiri menyampaikan siap mendukung terkait RZKAW Laut Banda dan Laut Bali dari aspek hidrooceanografi sesuai dengan data dan informasi yang ada pada peta laut Indonesia. Pusidrosal yang diwakili oleh Asisten Potensi Maritim dan Pusidrosal, Kolonel Laut Pelaut Sunardi, didampingi Kadis Geomar Pusidrosal, Kolonel Laut Khusus Mudan Zayadi beserta staf Disgeomar mengikuti rapat pembahasan muatan materi teknis ruang laut pada rencana tata ruang wilayah nasional bertempat di VEF Hotel Pajajaran, Bogor 12 sampai dengan 13 Juni 2023. Rapat yang dipimpin oleh PLT Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP tersebut dihadiri antara lain oleh perwakilan Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Sekretaris Negara, Kemenhan, Kemenhub, Kemenkumham, Bappenas, BIG, dan KLHK. Dalam rapat tersebut, Pusidrosal menyampaikan penamaan laut dan samudra ditetapkan sesuai dengan aturan standar International Hydrographic Organization S23 Limit Seas and Oceans dengan tujuan agar tidak terjadi keraguan-raguan bagi para pengguna laut dalam bernavigasi serta penetapan batas laut dan samudra tidak berkaitan dan tidak berhubungan dengan batas negara. Sehingga pentingnya penamaan laut dan samudra sangat diperlukan untuk mendukung kepentingan keselamatan navigasi pelayaran.
Pusidrosal menghadiri rapat tim teknis Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Pusat dengan membahas tindak lanjut pemeriksaan formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Rencana pembangunan dermaga Ponton 4 menjadi dermaga Movable Bridge 4 di Pelabuhan Ketapang oleh PT ASDP Indonesia Ferry yang dilaksanakan secara virtual Selasa 13 Juni 2023. Rapat tersebut diikuti oleh peserta dari tim teknis Komisi Penilai AMDAL, kementerian dan lembaga serta pakar yang berkompeten di bidangnya. Pusidrosal diwakili oleh Mayor Laut Khusus Chandrasa dan staf Disosemet dan Disgeomar. Pusidrosal memberi masukan agar pihak pemprakarsa menggunakan peta laut Indonesia yang sudah terupdate dan publikasi nautika lainnya agar digunakan sebagai referensi dalam pembuatan pengembangan dermaga dan dilengkapi dengan data lingkungan kondisi klimatologi arus, gelombang angin, pasang surut agar dapat memberikan gambaran dan mengetahui kondisi lingkungan yang terinformasi secara jelas. Pusidrosal menghadiri roundtable discussion tentang efektivitas tata kelola penambangan pasir laut guna menjaga keutuhan ekosistem dalam rangka ketahanan nasional yang diprakarsai oleh Deputi Bidang Politik Strategi Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia Rabu 14 Juni 2023. Rapat tersebut diikuti oleh Kadis Osemet Pusidrosal, Kolonel Laut Khusus Nawanto Budi Sukoco, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, di mana untuk Pusidrosal sendiri menyampaikan bahwa sesuai tupoksi yang diemban secara bersama-sama mengawal dalam pengendalian, pengambilan, pemanfaatan serta pengawasan dalam hal pengelolaan hasil sedimentasi di laut harus selalu mengacu pada peta laut Indonesia yang sudah terupdate keluaran dari Pusidrosal. Pusidrosal mengikuti rapat koordinasi tentang tindak lanjut MOU kerjasama energi terbarukan RI dan Singapura yang diprakarsai oleh Deputi Bidang Energi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves melalui Zoom Meeting Rabu 14 Juni 2023. Rapat yang diikuti oleh Kadis Nautika, Kolonel Laut Pelaut Sinung Budi Prasojo menyampaikan terkait beberapa vendor penyedia jasa penggelaran kabel yang sudah mengajukan proposal ke Timnas Pipa Kabel sebanyak 6 perusahaan yang masing-masing menggunakan skema yang berbeda serta terbitnya rekomendasi pemerintah daerah Kepulauan Riau terkait jalur ekspor listrik Singapura. Pusidrosal menghadiri undangan konsultasi publik rencana zonasi antar wilayah Laut Utara Papua yang dilaksanakan Zoom Meeting Rabu 14 Juni 2023. Dalam rapat tersebut, Pusidrosal diwakili oleh Aspotmar dan Pusidrosal, Kadis Geomar, serta perwira staf Disnautika. Dalam rapat yang dipimpin Koordinator Perencanaan Ruang Laut, Ditjen PRLKKP Mahdan tersebut, Pusidrosal antara lain menyampaikan perlunya penggunaan PLI terbitan Pusidrosal sebagai referensi dan pedoman dalam penyusunan zonasi antar wilayah Laut Utara Papua, karena informasi penting yang tergambar pada peta laut dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang laut. Ketua Gabungan Jala Senastri Pusidrosal, Nyonya Titi Nur Hidayah didampingi Wakil Ketua Gabungan Jala Senastri Pusidrosal, Nyonya Diah Budi Purwanto beserta pengurus mengikuti kegiatan Musyawarah Nasional ke-14 Dharma Pertiwi tahun 2023 bertempat di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu 14 Juni 2023. Dharma Pertiwi harus selalu berupaya meningkatkan citra organisasi dengan mendorong anggotanya untuk mandiri dan tampil secara aktif di segala situasi dan menjadi inspirasi dan solusi bagi istri prajurit TNI di tengah masyarakat, terutama dalam mewujudkan keluarga yang sehat, produktif, dan inovatif. Hal tersebut yang disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono saat membuka Munas Dharma Pertiwi yang dihadiri antara lain Ketua Umum Dharma Pertiwi, Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Umum Jala Senastri, serta Ketua Umum Pia Ardiagarini beserta pengurus. Pusidrosal menggelar olahraga bersama TNI Polri dan stakeholder wilayah Jakarta Utara bertempat di lapangan apel Pusidrosal, Jakarta Utara, Jumat 16 Juni 2023. Kegiatan olahraga bersama yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas TNI dan Polri bersama stakeholder di wilayah Jakarta Utara tersebut dipimpin oleh Dan Pusidrosal. Kegiatan tersebut antara lain dihadiri oleh Wadan Pusidrosal, pejabat utama Pusidrosal, dan Dim 0502 Jakarta Utara yang diwakili Kasdim Letkol Infantri M. Horizon beserta dan Ramil 01 sampai dengan 06, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Ferikson Tampu Bolon, Dirpolair Baharkan Polri Kombes Pol Iwayan Suparta, Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Ari Sudrajat, Kapolsek Pademangan Kompol Binsar Hatorangan, Danyon Arhanud 6 Baladika Akasa Yuda, Mayor Arhanud Irfan Nurdin, Kepala Badan Kesbang Pol DKI Jakarta Sony Triwibawa, serta Direktur Utama PT Pembangunan Ancol TBK Winarto. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra, Praja Yoda, Jala Seva, Jaya Mahi. Justru di laut kita jaya.